Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita aturkan salawat serta salam atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya Muhammad Fatul Mubarak. Di sini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini berkembangan pada sektor teknologi dalam landscape perekonomian global telah menjadikan industri ini sebagai sektor strategis yang banyak menarik perhatian investor. Namun, kondisi yang terjadi pada sektor teknologi di Indonesia justru menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2021 hingga 2024, mana BEI melalui indeks sektoralnya mencatat bahwa indeks Tekno menjadi salah satu sektor dengan performa terburuk sepanjang 2023 hingga Agustus 2024, dengan penurunan sebesar 1.172,3 poin atau 35,92%, menjadikannya sektor dengan pelemahan terbesar di antara 11 sektor lainnya, yang mana pelemahan tersebut tentunya akan berdampak pada nilai perusahaan. Kinerja saham-saham teknologi yang menurun juga turut mencerminkan penurunan persepsi pasar terhadap nilai interaksi perusahaan, yang dalam penelitian ini diukur melalui price to book value. Rendahnya nilai PBV pada beberapa emiten teknologi besar seperti PT DCI Indonesia Tbk yang mengalami penurunan nilai PBV pada tahun 2024 sebesar 13,03 kali dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan PBV PT Multipolar Teknologi yang meningkat drastis pada tahun 2024 sebesar 47,25 kali dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya menjadi anomali di tengah kondisi perusahaan sektor teknologi yang mengalami penurunan nilai PBV. Nilai perusahaan merupakan cerminan dari persepsi atau penilaian investor terhadap kinerja dan prospek masa depan suatu entitas bisnis. Nilai ini seringkali diukur melalui harga saham di pasar modal karena harga saham dianggap sebagai representasi kolektif dari ekspektasi investor terhadap laba, pertumbuhan stabilitas, serta risiko perusahaan di masa mendatang. Menurut Sari dan Ilmi, tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan yang umumnya tercermin melalui harga saham. Salah satu indikator untuk mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang atau rasio leverage ratio ini mencerminkan proporsi utang yang digunakan perusahaan dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses pembiayaan di tingkat suku bunga bersifat fluktuatif, leverage memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan peluang untuk pertumbuhan, namun di sisi lain membawa risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Faktor selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera diselesaikan. Nah, konsep likuiditas menggambarkan sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola modal kerja perusahaan yang berasal dari kewajiban jangka pendek serta saldo kas yang tersedia. Faktor selanjutnya yaitu kinerja keuangan atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan operasionalnya secara efisien dan efektif dalam meraih laba pada setiap periode. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan mencerminkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mewujudkan tujuan utama perusahaan, yakni memaksimalkan profit guna mendorong peningkatan nilai perusahaan. Kemudian perumusan masalah, penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Kartajumena yang pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa leverage secara positif mempengaruhi nilai perusahaan teknologi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri 2023 mengungkapkan bahwa leverage tidak mempengaruhi nilai perusahaan di sektor teknologi. Berdasarkan kondisi dan kontradiksi penelitian di sektor teknologi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menggali secara lebih dalam hubungan antara leverage, likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan pada emiten sektor teknologi yang terdaftar di BEI selama periode 2021 hingga 2024. Pertanyaan penelitian terdiri dari 7 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama yang kedua itu ada mengenai pengaruh dari leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang pertanyaan ketiga dan keempat itu ada untuk mengetahui pengaruh dari leverage likuiditas terhadap profitabilitas. Kemudian yang kelima itu eh, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keenam itu apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Sedangkan yang ketujuh itu eh, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama
Dan kedua itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga dan keempat itu pengaruh dari leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas. Yang kelima, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keenam dan ketujuh itu menguji dan menganalisis pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritis itu sendiri, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan pasar modal, dengan mendukung dan memperluas kajian-kajian sebelumnya mengenai hubungan antar leverage, likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Secara khusus, penelitian ini menegaskan relevansi teori sinyal dalam menjelaskan perilaku perusahaan dalam mengolah sumber keuangan dan kinerja operasionalnya untuk membentuk persepsi positif dari investor. Sedangkan praktisnya, untuk investor dan pelaku pasar modal menyediakan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan rasio-rasio keuangan seperti DR, CR, ROA, dan PBV sebagai sinyal penting terhadap potensi pertumbuhan dan risiko suatu perusahaan, terutama di sektor teknologi. Kemudian untuk manajemen keuangan perusahaan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga struktur modal, leverage yang seimbang, serta memastikan likuiditas yang cukup untuk mendukung efisiensi operasional yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profitabilitas dan nilai perusahaan. Telah teori yang pertama yaitu signaling teori, teori sinyal yang dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973 dan menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada pasar melalui informasi keuangan maupun non-keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor. Teorisinya menyatakan bahwa manajemen perusahaan memiliki akses terhadap informasi internal yang lebih mendalam mengenai kondisi perusahaan dan mereka cenderung menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor supaya sebagai upaya untuk mendorong kenaikan harga saham perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk. Berbagai bentuk ini dapat secara langsung diamati ataupun diperlukan penelaah lebih mendalam. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan harusnya mengandung informasi yang dapat merubah pandangan dan penilaian pihak eksternal. Sinyal yang diberikan harus mencerminkan kualitas dari perusahaan. Kualitas ini dapat dilihat dari elemen-elemen yang terlampir pada sinyal tersebut. Kemudian nilai perusahaan sendiri merupakan cerminan dari persepsi atau penilaian investor terhadap kinerja dan prospek masa depan suatu entitas bisnis. Nah, tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaannya, yang umumnya tercermin melalui harga saham. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan metode PBV. PBV dihitung dengan membandingkan harga saham perusahaan dengan nilai bukunya. Alasan utama penggunaan PBV dalam penelitian ini karena memiliki relevansi tinggi dalam menilai perusahaan sektor teknologi yang cenderung tidak memiliki aset yang tetap tapi memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kemudian leverage, salah satu indikator utama untuk mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang adalah rasio leverage. Rasio ini mencerminkan proporsi utang yang digunakan perusahaan dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Nah, berdasarkan teori struktur modal yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller, penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan dapat mengurai nilai perusahaan serta biaya modal yang ditanggung. Nah, di negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses pembiayaan dan tingkat suku bunga bersifat fluktuatif, leverage memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan peluang untuk pertumbuhan, namun di sisi lain membawa risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Alasan penggunaan DR sendiri dalam penelitian ini karena DR memberikan sinyal kepada investor dan kreditor mengenai tingkat risiko keuangan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya menggunakan modal sendiri. Kemudian likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera diselesaikan. Konsep likuiditas menggambarkan sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola modal kerja perusahaan yang berasal dari kewajiban jangka pendek serta saldo kas yang tersedia. Dalam penelitian ini, likuiditas perusahaan diukur menggunakan current ratio, yaitu rasio yang membandingkan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Penggunaan metode ini dipilih penulis karena memiliki kesederhanaan perhitungan, ketersediaan data yang konsisten dalam laporan keuangan, serta telah menjadi ukuran standar yang digunakan secara luas dalam analisis keuangan. Kemudian, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas dari suatu perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini uh,
Menunjukkan efisiensi perusahaan, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan efektif. Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan atau profitabilitas itu sendiri. ROA dipilih karena mampu menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan struktur pendanaan. Kemudian untuk kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis dapat dilihat di sini di gambar sebelah kiri itu merupakan kerangka penelitian yang mana di setiap hipotesis itu terdapat banyak penelitian terdahulu, ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Sehingga pengembangan hipotesisnya yang pertama, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang kedua likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang ketiga leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang keempat likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang kelima profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang keenam leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Yang ketujuh, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Untuk metode penelitian, jenis datanya itu sifatnya kuantitatif, sumbernya dari eh, www.idx.co.id dan juga website perusahaan. Kemudian populasi dan sampelnya. Populasinya adalah perusahaan sektor saham teknologi yang terdaftar di BEI selama periode 2021 hingga 2024 sebanyak 47 perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling dan ditemukan sampel pada penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu teknik dokumentasi berupa laporan keuangan dari perusahaan yang telah dipublikasi. Teknik ini dipilih karena data yang dibutuhkan bersifat historis dan tersedia secara terbuka di situs resmi BEI serta laman masing-masing perusahaan. Untuk operasionalisasi variabel penelitian bisa dilihat di sini dari variabel dan proksi, definisi operasionalnya dan juga pengukurannya, mana untuk nilai perusahaan itu menggunakan PBV, leverage itu menggunakan debt to equity ratio, likuiditas menggunakan current ratio, profitability menggunakan return on asset. Kemudian teknik analisis data dalam penggunaan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berkanda dan juga uji Sobel untuk menguji pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Analisis ini dilakukan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BI selama periode 2021 hingga 2024. Alat yang digunakan dalam proses analisis data adalah Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 30. Yang pertama itu eh, statistik deskriptif, yang mana statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimal, sum, range, kurtosis, dan skewness. Kemen- Kemenangan distribusi menurut Ghazali 2018. Kemudian ada uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data dan model regresi memenuhi asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Asumsi-asumsi tersebut meliputi yang pertama yaitu uji normalitas, yang mana uji normalitas ini eh, menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ketika hasil dari uji normalitas itu signifikannya di bawah 0,05, maka distribusi data tidak normal. Ketika lebih dari 0,05, maka datanya normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas, yang mana uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai variance inflation faktor atau dan toleransinya. Kemudian, menurut Ghazali sendiri, nilai toleransi dan PIV atau variance inflation factor ini dapat digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan. Ketika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai PIV-nya, variance inflation
faktornya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya uji autokorelasi, yang mana pada uji ini menggunakan uji Durbin-Watson atau juga dikenal dengan DW test, dapat digunakan untuk mengidentifikasi data yang tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW-nya lebih besar dari DU dan DW-nya itu kurang dari 4 kurang DU. Kemudian selanjutnya adalah analisis regresi berganda, yang mana pada penelitian ini eh, analisis regresi berganda ini suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, dalam konteks penelitian ini yang melibatkan variabel mediasi, regresi berganda juga berfungsi untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi, sehingga persamaan regresi ini ada dua. Yang pertama itu Z, yang mana bisa dilihat di sini untuk Z ini persamaan regresi pertama terhadap variabel mediasi atau profitabilitas. Jadi dari leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas, sedangkan yang sebelah kanan itu persamaan regresi yang kedua itu terhadap Y, yang mana melihat eh, apa pengaruh langsung dari leverage, likuiditas, dan juga profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian uji hipotesis yang pertama itu uji F, yang mana uji F ini apabila mempunyai nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima atau dapat dinyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian untuk uji koefisien determinasi ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nah, kemudian untuk uji T ini untuk melihat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga hipotesis nol itu diterima. Sebaliknya, hipotesis nol akan ditolak apabila nilai signifikan kurang dari 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa koefisien regresi secara statistik signifikan, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Kemudian selanjutnya itu Sobel test, yang mana uji Sobel ini merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara tidak langsung melalui variabel mediator atau mediasi. Nah, apabila nilai Z-nya itu lebih dari 1,96, maka variabel mediasi dianggap mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian untuk menguji Sobel itu untuk mencari Z-nya, terdapat rumus di sini, yang mana koefisien regresi variabel independen terhadap mediasi dikalikan dengan koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen. Kemudian terdapat juga standar error dibagi dengan yang tadi, koefisien regresi variabel mediasinya terhadap dependen pangkat 2 dikali dengan standar error dari eh, si A, atau koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi ditambah dengan sekarang dibalik koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi dikali dengan standar error B kuadrat, seperti itu. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu deskripsi data. Penelitian ini mengenai pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi, di mana terdapat empat variabel yang terdiri dari dua variabel independen, yaitu leverage dan likuiditas, kemudian satu variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dan juga satu variabel mediasi yaitu profitabilitas. Nah, pada bab ini akan dibahas mengenai tahap-tahap dan pengolahan data yang kemudian akan dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 sampai 2024, yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian sebelah kanan terdapat ada tabel perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Yang pertama, yang kemudian analisis data, yaitu statistik deskriptif, yang mana
Pada statistik deskriptif ini eh, merupakan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari jumlah sampelnya, nilai minimumnya, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Seperti itu. Kemudian terdapat juga di sini rata-rata dari current ratio. Yang pertama dari leverage dari tahun 2021 sampai 2024 yang mengalami penurunan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada 2021 itu tercatat 3,03. Kemudian di tahun 2022 itu 2,31, turun lagi di 2023 1,33, dan juga tahun 2024 kembali turun ke 0,89. Kemudian yang kedua itu likuiditas yang diproksikan oleh current ratio. Di sini mengalami peningkatan hingga 2023 dan kembali turun di 2024, penurunannya sampai ke 2,44. Kemudian profitabilitas di sini mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2022 itu dia naik dari 7,91 ke 8,64, kemudian turun lagi ke 5,37, dan naik lagi di tahun 2024 pada 5,83%. Kemudian untuk PBV-nya sendiri di sini mengalami penurunan hingga 2023 dan mengalami sedikit kenaikan di 2024. Kemudian selanjutnya untuk uji asumsi klasiknya, yang pertama itu adalah uji normalitas, yang mana seperti saya sampaikan tadi menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov, yang mana apabila probability p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka data terdistribusi normal. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri itu merupakan persamaan pertama, yang mana independennya itu adalah profitabilitas. Saya berikan latar kuning itu besaran p-value-nya itu adalah 0,189, sehingga di atas 0,005 yang sebelah kanan dependent value-nya nilai perusahaan itu 0,097, juga di atas 0,05, sehingga kedua persamaan tersebut bisa dikatakan datanya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinialitas, yang mana bisa dilihat di sini ada tolerance dan juga fifth-nya. Untuk yang persamaan pertama itu toleransinya sama-sama 0,971 dan fifth-nya juga sama-sama 1,03, sehingga sesuai dengan syarat dikarenakan eh, tidak terdapat multikolinialitas karena eh, 0,971 itu kan di atas 0,1, sedangkan 1,03 itu di bawah 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Begitupun untuk persamaan yang kedua, bisa dilihat nilai toleransinya semua di atas 0,1 dan nilai fifth-nya semua di bawah 10. Sehingga untuk persamaan pertama dan juga persamaan kedua bisa dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yang mana menggunakan uji laser. Uh, Hal ini dapat dilihat dari probabilitasnya, signifikansinya jika di atas 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Seperti itu. Karena semuanya di atas 0,05 ya, dari persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Persamaan pertama itu 0,5, 0,5, persamaan kedua 0,3,
0,7, 0,4 seperti itu. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson test itu diperoleh Durbin Watsonnya 1,674. Jadi eh, DW-nya itu 1674 Durbin Watson, kemudian DU-nya itu setelah dicari itu 1,63, jadi 1,67 lebih besar dari 1,63, dan 1,67 itu kurang dari 4 kurang DU atau 4 kurang 1,63, hasilnya 2,3. Jadi H0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan untuk persamaan kedua itu 1,79 atau di atas 1,67 dan 1,79 kurang dari 2,3. Maka hasilnya sama, artinya tidak terdapat autokorelasi. Kemudian untuk analisis regresi bergandanya, di sini bisa dilihat dari eh, bagian yang unstandarized coefficient yang bagian B itu. Untuk persamaan yang pertama, Z sama dengan 2,028. 2,028 itu dari nilai konstannya. Kemudian untuk leverage 0,742 dan likuiditas 0,408, yang mana dapat dijelaskan nilai konstanta dari Z sebesar 2,028 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai profitabilitas itu sebesar 2,028. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi dari leverage sebesar 0,742 bernilai positif, yang artinya apabila DER meningkat sebesar 1%, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,742%. Dan juga likuiditas di sini bernilai positif, maka apabila CR meningkat 1%, maka ROA akan meningkat sebesar 408%. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini bisa dilihat di sini, ini sama dengan 0,678 atau nilai konstanta dari nilai perusahaan. Kemudian untuk leverage-nya 0,283. Kemudian untuk likuiditas di sini minus 0,043 dan profitabilitas 0,604. Yang mana bisa dijelaskan bahwa apabila eh, eh, jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai dari nilai perusahaan itu 0,672. Nah, kemudian untuk nilai koefisien regresi leverage ini bernilai positif 0,283. Maka apabila dia meningkat 1%, maka nilai perusahaan akan meningkat 0,283%. Kemudian untuk koefisien likuiditas yang bernilai negatif. Apabila CR meningkat 1%, maka PBV akan menurun sebesar 0,043. Sedangkan untuk profitabilitas yang bernilai positif, artinya jika ROA meningkat 1%, maka PBV-nya akan meningkat 0,604%. Kemudian selanjutnya itu pengujian hipotesis, yang mana pertama adalah UJF. Bisa dilihat di sini hasil dari UJF persamaan model yang pertama, nilai F hitungnya itu sebesar 7,364. Sedangkan F tabel itu sendiri 3,187 dengan nilai signifikan 0,002. Dengan demikian, nilai F itu yang lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05, yang artinya regresi leverage dan likuiditas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk persamaan kedua di sini bisa dilihat F hitungnya sebesar 7,823 itu lebih besar dari F tabelnya 2,794 dengan nilai signifikan yang jauh lebih kecil dari 0,05, yaitu 0 kurang dari 0,001. Maka artinya leverage, likuiditas, profitabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Di sini berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi bisa dilihat pada adjust R square sebesar 0,2. Hal ini berarti 20% variasi profitabilitas. Ah,
Jadi eh, likuiditas dan leverage mempengaruhi sebesar 20%, sedangkan sisanya yaitu 80% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian. Sedangkan untuk model kedua itu profitabilitas, likuiditas, dan leverage itu R square-nya itu bisa dilihat 0,286 atau sebesar 28,60%. Itu variasinya terhadap nilai perusahaan, sedangkan 71,40% dipengaruhi variasi lain di luar model penelitian. Selanjutnya yaitu uji T. Bisa dilihat pada gambar yang pertama di sebelah kiri itu dependent variabelnya itu profitabilitas. Jadi ini persamaan yang pertama. Nah, dengan tingkat signifikan 5% diperoleh nilai T tabelnya itu sebesar 2,009. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, persamaan model pertama itu kesimpulannya, jadi yang pertama itu pada variabel leverage menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,772. Jadi dia lebih besar dari 2,009. Kemudian nilai signifikannya itu sebesar 0,008 kurang dari 0,05, sehingga dapat dibuktikan bahwa hipotesis ketiga itu diterima, yang berarti leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. Kedua, bisa dilihat untuk variabel likuiditas di sini T hitungnya sebesar 2,140, juga lebih besar dari 2,009 dengan nilai signifikan 0,037, tetap lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dibuktikan bahwa A4 diterima, yang berarti likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas dan keduanya berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk yang persamaan kedua di sini bisa dilihat eh, dengan tingkat signifikan 5%, tabelnya itu sebesar 2,01. Sehingga dapat disimpulkan leverage dengan T hitung sebesar 0,902 lebih kecil dari 2,01, dan nilai signifikannya pun sebesar 0,371 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama itu ditolak, berarti leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitupun dengan variabel likuiditas, yang mana T hitungnya itu sebesar minus 0,198 lebih kecil dari nilai T tabel 2,010, dengan nilai signifikan sebesar 0,844 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak, artinya likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi untuk variabel profitabilitas menunjukkan T hitung sebesar 3,888 dan yang lebih besar dari T tabel 2,01, dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,01, eh, itu lebih kecil dari 0,05. Mohon maaf di sini salah tandanya, sehingga dapat dibuktikan bahwa hipotesis kelima itu diterima. Artinya profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk uji mediasinya menggunakan Sobel test. Di sini sudah ada tabel mengenai model regresi yang terhadap ROA, model regresi PBV, seperti yang saya jelaskan pada rumus sebelumnya. Terdapat koefisien regresinya, terdapat standar errornya, seperti itu. Nah, untuk melihat pengaruh variabel leverage terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas, tentunya kita harus melihat dari nilai Z dari Sobel test ini tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi, tapi menggunakan perhitungan manual ataupun alternatif menggunakan Sobel kalkulator seperti pada gambar pada sebelah kanan bawah ini. Sedangkan untuk yang setelah menghitung secara manual menggunakan rumus yang tadi dijelaskan, diperoleh Z-nya itu 2,477, sedangkan ketika menggunakan komputer Saibel kalkulator terdapat nilai tes statistiknya itu 2,256, yang mana keduanya itu lebih besar dari 1,96. Kemudian untuk tingkat signifikannya 5%, eh, ketika menggunakan Sobel kalkulator itu diperoleh nilai signifikan yang berada pada value Sobel tes itu 0,024, yang mana lebih kecil dari 0,05. Kemudian dari pengujian yang sudah dilakukan di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara leverage terhadap nilai perusahaan, maka H6 diterima. Atau bisa dikatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian yang kedua, seperti yang sebelumnya, prosesnya untuk melihat pengaruh variabel likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas setelah dihitung manual, Z-nya itu 1,892, yang mana dia itu lebih kecil dari 1,96. Kemudian untuk mengetahui P-value-nya dari software kalkulator ini ditemukan 0,06, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa H7 ditolak, dan bisa dikatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian untuk pembahasannya, nah berdasarkan uji regresi yang tadi udah disampaikan di atas, koefisien leverage itu 0,903 mengindikasikan arah hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik. Dengan nilai signifikannya itu 0,371 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitupun data leverage dan nilai perusahaan pada sektor teknologi yang terdaftar di BEI pada periode 2021 sampai 2024 tampak bahwa tidak terdapat pola hubungan yang konsisten antara tingkat leverage dengan nilai perusahaan. Sebagai ilustrasi, pada Anabatik Teknologi, DER yang sangat tinggi di tahun 2021 yakni mencapai 35,00 beriringan dengan PBV yang juga tinggi sebesar 35,82. Namun ketika dari perusahaan ini turun signifikan menjadi 6,80 pada tahun 2024, PBV-nya juga ikut merosot tajam menjadi hanya 1,43. Sepintas, hal ini seolah mendikasikan adanya hubungan positif antara leverage dan nilai perusahaan di perusahaan tersebut. Namun kondisi yang berbeda tampak pada sejumlah perusahaan lain, misalnya pada MTS integrasi, yang meskipun memiliki DER rendah di kisaran 0,9 hingga 0,72, berhasil mencatatkan PBV cukup tinggi bahkan mencapai 12,91 pada tahun 2022. Demikian pula pada multipolar teknologi dengan nilai yang sangat rendah antara 0,09 hingga 0,52, tetapi PBV-nya justru melonjak drastis menjadi 31,16 pada tahun 2024. Nah, dalam kerangka teori sinyal, leverage tidak seharusnya dapat dibaca pasar sebagai indikasi kepercayaan manajemen terhadap prospek usaha di masa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Putri dan juga Novianti dan Wijaya yang menunjuk bahwa investor di sektor ini cenderung mengutamakan potensi pertumbuhan dan strategi inovasi dibanding hanya melihat tingkat utang. Kemudian untuk pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, koefisien likuiditas itu sebesar minus 0,043 dengan tingkat signifikansi 0,844, yang berarti jauh di atas ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan rasio likuiditas dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor teknologi, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang konsisten antara tingkat likuiditas dan dengan nilai perusahaan. Misalnya, Alam Mahkota Teknologi memiliki rasio likuiditas yang tergolong tinggi sekitar antara 3,08 sampai 5,27 sepanjang periode pengamatan. Namun demikian, nilai perusahaan yang tercermin pada PBV justru mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari 4,91 pada tahun 2021 menjadi 1,85 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tidak selalu diikuti dengan peningkatan apresiasi pasar. Kondisi serupa juga dapat dilihat pada Wira Global Solusi yang mencatatkan CR sangat tinggi, bahkan mencapai 18,83 pada 2023, tapi PBV-nya perusahaan ini justru merosot dari 3,67 menjadi hanya 1,56 pada 2024. Nah, kemudian dari perspektif teori sinyal, tingginya rasio likuiditas idealnya dapat dibaca investor sebagai indikasi positif terkait kesehatan finansial jangka pendek perusahaan. Namun pada industri teknologi sangat bergantung pada aset tidak berjudul seperti paten, perangkat lunak, dan platform digital. Investor lebih memprioritaskan aspek inovasi dan prospek ekspansi daripada sekedar melihat kekuatan likuiditas. Nah, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapsi dan Indro Budiman serta Astamina et al. Yang menyimpulkan bahwa likuiditas bukanlah determinan utama nilai perusahaan di sektor ini. Kemudian untuk pengaruh leverage terhadap profitabilitas.
Nah, berdasarkan hasil uji regresi, koefisien leverage ini sebesar 0,742 dengan nilai signifikan 0,08 lebih kecil dari 0,05. Yang berarti leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pada berdasarkan data mengenai rasio leverage dan profitabilitas sendiri di sektor teknologi ini, dapat dilihat adanya pola umum yang mendukung temuan penelitian bahwa leverage yang direpresentasikan melalui DR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, profitabilitas. Sebagai contoh pada Indo Internet Tbk, DER pada tahun 2021 tercatat cukup tinggi itu sebesar 5, yang diikuti dengan ROA sebesar 6,7%. Namun ketika DER dari Indo Internet ini menurun secara bertahap dari 5,1 pada tahun 2022 menjadi 1,8 pada 2024, ROA perusahaan ini juga terlihat menurun dari 5,63% menjadi 3,87%. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara tingkat leverage dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kondisi serupa dapat diamati pada Trimega Karya Pratama dan Direksindo Mandiri Buana. Kedua perusahaan ini memiliki DR relatif tinggi di atas 3,33 pada tahun 2021 yang juga diiringi dengan ROA sebesar 7,68%. Seiring dengan penurunan DR pada rentang 1 sampai 21,26 sampai 2,73 selama periode 2022 hingga 2024, ROA-nya juga menurun ke kisaran 3,81 hingga 6,45%. Hal ini memperluas indikasi bahwa leverage yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan kapasitas perusahaan dalam memaksimalkan aset untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hasil ini selaras dengan teori sinyal, di mana peningkatan leverage seringkali diartikan sebagai sinyal positif oleh investor maupun kreditur mengenai optimisme manajemen terhadap masa depan perusahaan. Penelitian ini juga konsisten dengan hasil studi Savitri dan Amelia yang menemukan bahwa leverage perusahaan positif terhadap profitabilitas, berpengaruh positif. Kemudian pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas dengan nilai koefisien dari likuiditas sebesar 0,408 dengan nilai signifikan sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan berdasarkan dari uh, data dari perusahaan teknologi ini, tampak pola umum yang mendukung temuan ini. Nah, contohnya bisa dilihat dari Trimega Karya Pratama dan Direksindo Mandiri Buana itu sendiri pada tahun 2021. Keduanya perusahaan ini memiliki tingkat current ratio yang tinggi, yakni 4,97, yang diikuti dengan ROA yang juga besar, yaitu 7,68. Namun ketika CR menurun menjadi sekitar 3,04 sampai 3,6 pada 2023 dan 2024, ROA pun ikut menurun di rentang 3,81 hingga 0,35%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka semakin besar pula laba yang dapat diperoleh. Kondisi serupa pun juga tampak pada Indo Internet. Dan juga sementara itu pada Metro Data Elektrik, meskipun tingkat CR relatif stabil di kisaran 1,86 dan sampai 2,16, ROA perusahaan cenderung stabil di level 6,35 sampai 6,76. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan menjaga likuiditas pada tingkat yang memadai dapat membantu perusahaan mempertahankan performa keuntungannya. Temuan ini sejalan dengan signaling teori yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi merupakan sinyal positif bagi pasar dan investor mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan juga penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ramanto serta Junvin yang juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian untuk pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, hasil pengujian ini menemukan untuk koefisien dari profitabilitas itu 0,604, kemudian nilai signifikansinya itu sebesar kurang dari 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, sedangkan berdasarkan data dari perusahaan sektor teknologi ini, tampak pola yang mendukung juga mengenai temuan dari penelitian ini. Sebagai contoh, dari Indo Internet ini
terdapat penurunan ROA dari 6,7% pada tahun 2021 menjadi 3,87% pada 2024, diikuti juga oleh penurunan PBV yang cukup tajam dari 5,82 ke 1,43. Kemudian kondisi serupa juga terlihat pada Zinexindo Mandiri Buana dan Trimega Karya Pratama. Nah, terdapat kasus menarik terlihat pada Galva Teknologi saat ROA perusahaan ini meningkat dari 6,41 pada tahun 2021 menjadi 8,62. PBV juga naik signifikan dari 1,89 ke 3,26. Namun ketika ROA mulai turun menjadi 6,84 pada tahun 2024, PBV-nya ikut turun ke 1,25. Hal ini memberikan bukti tambahan bahwa profitabilitas yang tinggi menjadi indikator positif bagi investor terkait kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aset untuk menghasilkan laba yang akhirnya berkontribusi pada kenaikan harga saham dan PBV. Nah, berdasarkan perspektif teori sinyal juga, data ini konsisten menunjukkan bahwa profitabilitas yang baik mengirimkan sinyal positif ke pasar. Hasil penelitian ini konsisten juga dengan penelitian sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Yulazri, kemudian penelitian yang dilakukan Adiasta dan juga Sudarsi menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk yang mediasi, pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Diperoleh eh, nilai Z sebesar 2,477 lebih besar dari 1,96 kan tingkat signifikan 5%. Ah, Sedangkan dengan uji Sobelnya itu P-value-nya itu 0,024 kecil dari 0,205 sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian berdasarkan data keuangan, di sini bisa dilihat pada Indo Internet, leverage cukup tinggi sebesar 5 pada tahun 2021 diikuti dengan ROA sebesar 6,7 serta PBV 5,82. Namun ketika DR-nya turun signifikan menjadi 1,8, ROA-nya juga melemah ke 3,87% dan PBV-nya merosot menjadi 1,43. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan leverage terlalu drastis dapat mengurangi daya dorong perusahaan dalam menghasilkan laba yang kemudian berimplikasi pada menurunnya kepercayaan pasar terhadap nilai perusahaan. Temuan ini selalu sangat signaling teori yang menyatakan bahwa keputusan perusahaan dalam mengambil utang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal optimisme manajemen terhadap prospek arus kas di masa depan. Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Savitri dan Media yang menemukan bahwa leverage dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui peningkatan profitabilitas. Selanjutnya yaitu likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Di sini Z-nya sebesar 1,893 lebih kecil dari 1,96 dengan tingkat signifikan 5%. Kemudian hasil uji Sobelnya itu P-value sebesar 0,06 yang lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian berdasarkan data keuangan, di sini misalnya pada Wira Global Solusi, rasio likuiditasnya itu sangat tinggi sepanjang 2021 hingga 2023 mencapai 11,38 bahkan hingga 18,83. Namun meskipun perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, profitabilitas justru cenderung stagnan pada kisaran 6,34 hingga 7,67. Sedangkan PBV-nya menurun dari 3,67 menjadi hanya 1,74 di 2023. Kondisi ini menegaskan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi tidak otomatis tercermin dalam peningkatan laba maupun penilaian pasar. Menurut sinyal teori, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pasar, sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, pada sektor teknologi, sinyal ini ternyata tidak cukup kuat untuk mempengaruhi nilai perusahaan melalui peningkatan profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian selanjutnya yang sebelumnya seperti oleh Chen dan Anggraini dan Vihanus yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Selanjutnya itu penutup kesimpulannya. Yang pertama itu untuk leverage dan likuiditas itu dua-duanya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga dan keempat itu
Leverage dan likuiditas ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Yang kelima, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang keenam itu leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Sedangkan yang ketujuh itu likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Kemudian yang selanjutnya untuk implikasinya, implikasi teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan penting terhadap perkembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya dalam pemahaman tentang bagaimana leverage dan likuiditas mempengaruhi nilai perusahaan melalui jalur profitabilitas. Berdasarkan temuan yang memperlihatkan bahwa leverage memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas, studi memperkuat relevansi signaling teori terutama dalam konteks pengambilan keputusan struktur modal pada perusahaan teknologi. Sebaiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas mengungkap adanya keterbatasan penerangan sinyal dalam melihat aspek likuiditas khususnya pada industri teknologi. Sedangkan untuk implikasi praktisnya, di sisi praktis hasil penelitian ini memberikan arahan yang berguna bagi manajemen perusahaan sektor teknologi di Indonesia. Pertama, karena sudah terbukti dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui profitabilitas. Perusahaan dapat memanfaatkan pendanaan berbasis utang secara bijak untuk membiayai kegiatan produktif seperti riset dan pengembangan inovasi produk atau ekspansi ke pasar baru. Nah, bagi investor sendiri, hasil penelitian ini memberikan perspektif bahwa dalam menilai prospek perusahaan teknologi, mereka sebaiknya tidak hanya menitik beratkan pada indikator likuiditas, melainkan lebih perhatikan tingkat profitabilitas dan bagaimana perusahaan memanfaatkan leverage untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Pendekatan ini akan mampu membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional sesuai dengan fundamental sektor teknologi yang menekankan pada inovasi serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Kemudian untuk keterbatasan penelitiannya, yaitu yang pertama keterbatasan pada ruang lingkup sektor industri, mana penelitiannya eh, terbatas pada sektor teknologi. Yang kedua keterbatasan periodenya, yang mana hanya berada pada periode 2021 hingga 2024, keterbatasan pada variabel yang digunakan, yang terakhir keterbatasan pendekatan teoritis yang digunakan. Kemudian rekomendasi bagi peneliti selanjutnya memperluas variabel penelitiannya. Misalnya itu semisal intensitas R&D eh, atau misal tingkat risiko bisnis gitu. Yang kedua menggunakan data panel dengan jangka waktu yang lebih panjang, kemudian menerapkan metode analisis yang lebih beragam, kemudian memperluas pada sektor lain untuk perbandingan, kemudian menambahkan perspektif namun keuangan seperti itu. Misalnya GCG atau CSR, kemudian mempertimbangkan faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, atau pertumbuhan EDB. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.